Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh para netizen. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Saya Ahmed dan kali ini saya ditemani oleh Mas Awin. Di sini kita akan sedikit mengungkap atau membahas sedikit tentang pengobatan sekaligus biaya untuk pengobatan. Nanti untuk lebih lanjut kita tanyakan ke Mas Ewin. Oke. Ini di samping kita ada siapa? Mas Ewin. Siapa? Dengan saya Mas Ewin. Mas Ewin. Mas Ewin ya. Oke, Guru. Ini kita mau tanya perihal tentang pengalaman beliau lah, atau saudara beliau yang berobat ke seorang spiritual serta berapa biayanya gitu. Nanti kemudian kita bandingkan nih dengan punya Gus Samsudin gitu. Apakah bagaimana pendapat daripada Mas Ewin sendiri? Gimana Mas soal pengobatan spiritual menurut kacamata Mas? Kan kadang orang ada nih berobat ke dokter gitu, tapi lebih memilih ke berobat ke orang pintar, paranormal atau spiritual. Menurut Mas gimana? Menurut saya ya yang mana yang bagusnya aja. Kenapa orang kadang lebih memilih yang berobat ke spiritual, Mas? Karena kan istilahnya adalah jaminan gitu. Ada jaminan gimana ya? Jaminan soal sembuh gitu. Biasanya orang spiritual bilang gitu. Enggak juga. Menurut Mas gimana Mas? Santai aja, relax aja ya kan Mas Budi dibuat relax dulu. Iya. Bapak kita ini. Santai jawabannya, relax aja. Santai ya, relax aja Mas. Kita kan tanya. Enjoy. Nah, kembali lagi saya pegang ini. tanya. Pegang biar enak. Oke. Jadi saya mau tanya, kenapa biasanya orang ini Mas berobat ke spiritual, padahal di dekat kita ini banyak klinik, banyak puskesmas, banyak rumah sakit gitu. Alasannya apa Mas? Kalau dari tanggapan Mas? Mungkin karena orang itu terlalu kayak mana ya dibilangnya? Apa dengan cara obatnya beda gitu? Iyalah. Kalau dengan cara spiritual berobatnya. dia obat kampung gitu. Kayak jamu-jamuan gitu kan. Kalau dokter Dokter atau rumah kan sakit? obat-obatan apa dibilang. Jadi kalau yang dari pengalaman Mas sendiri, biaya dari pengobatan itu berapa sih biasanya Mas? Paling banyak. Untuk pengobatan spiritual di daerah Mas ini bilangnya. Untuk 1 juta lah paling mahalnya. 1 juta paling mahal. Itu kita dapat jaminan apa Mas? Dan dapat apa aja gitu dari pembayaran 1 juta? Istilahnya kesembuhannya apa dibilang? Terjamin. Terjamin gitu. Oke. Kalau untuk apanya, waktu pengobatannya ini bayar 1 juta untuk sekali itu aja atau beberapa kali kira-kira? Kadang ada yang seminggu maupun kadang-kadang 3 hari gitu. Oke. Jadi untuk biaya tadi kan Mas, dari Mas harganya 1 juta ya, untuk pengobatan alternatif gitu di daerah Mas yang paling mahal. Nah menurut Mas, ada nggak pasien yang berobat? Kalau tadi Mas bilang harganya mahal nggak ada masalah, yang penting terjamin gitu ya sembuh. Nah ini misalnya kita sudah bayar, tapi toh nggak sembuh, pengobatan sudah dilakukan. Kalau menurut Mas gimana? Menurut saya ya kalau bisa cari yang lebih bagus lagi lah. Oh berarti alternatif kita adalah mencari spiritual atau pengobatan alternatif yang sudah banyak dibicarakan. Tapi kan walaupun seperti Mas, tidak semua alternatif itu bisa menjamin 100% yang berobat itu sembuh. Tapi tetap pasti mengeluarkan uang. Begitu juga dengan sebaliknya kayak rumah sakit. Jadi kalau misalnya Mas tadi saya balikkan 1 juta sudah keluar, tapi pengobatan sudah dilakukan, toh belum sembuh. Menurut Mas gimana? Ya, mungkin itu belum jodohnya dibilang. Belum jodohnya. Apa Mas nggak langsung buat pernyataan ini pengobatan penipuan? Enggak lah. Enggak ya. Alasannya kenapa Mas? Karena ini banyak nih teman-teman kita yang menganggap pengobatan dengan punya Gus Samsudin ya, pengobatannya melakukan dengan trik-trik ya. Ada alat-alat yang biasa digunakan untuk sulap, tapi digunakan untuk media pengobatan. Nah kalau dari segi Mas ya, tadi Mas bilang kalau misalkan kita udah keluarin duit banyak nggak sembuh, berarti itu
Belum jodoh atau gimana Mas tadi Mas bilang? Ya belum jodoh. Nah, tanggapan Mas lagi gini, untuk teman-teman yang di Padepokan ini, Gus Samsudin ya, ini kan banyak Mas teman-teman yang katanya kenapa nggak ngomong penipuan gini-gini. Nah mereka kan Mas sudah mengeluarkan duit banyak, kemudian nggak sembuh. Ada yang provokator bilang laporkan aja. Menurut Mas gimana itu? Ini sama kayak kejadian yang saya bilang barusan Mas. Menurut saya kayak mana baiknya aja lah bang. Kayak mana baiknya? Harus melapor ke polisi atau minta ganti rugi atau gimana? Ya kalau bisa dia minta atau ganti rugi aja lah gitu. Lebih Minta baik ganti jalan rugi. baiknya. Tapi kan mungkin kan Mas namanya berobat itu kayak ke dokter ya. Kita kan mengeluarkan uang tuh Mas. Kalau nggak ada BPJS kita mengeluarkan uang cash. Iya uang cash. Nah, apakah ketika kita sudah berobat, dokter ada obat-obatan kita mesti dibalikin? Bisa Mas balikin? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Sama kayak spiritual. Mas sudah diobatin, Mas sudah dibeli obat, bisa obatnya dibalikin? Nggak bisa lah. Nah, jadi apakah uangnya wajib dibalikin? Enggak. Gimana Mas itu menyikapinya? Atau mungkin beberapa saja, berapa persen saja dari uang pengobatan yang Ya dibalikin? dikembalikan separuh gitu. Oh, ada gitu ya. Oke. Jadi kalau pengalaman Mas sendiri lah, ini soal pengobatan non medis itu ya, spiritual itu, apa Mas yang pernah Mas dengar gitu? Orang berobat ke Alami sendiri. Paling sakit biasanya bang. sakit biasa. Ya, seperti apa? Entah demam atau sakit perut. Kayak turun perut gitu lah. Nah, Turun perut ke paranormal, ke dukun. Iya. Kadang gitu juga ya. spiritual ya. Kenapa nggak ke dokter aja Pak? Ke apa Mas? Istilah kan beda cara pengobatannya. Oke, jadi banyak masyarakat yang ternyata ya teman-teman ya, yang masih menganggap pengobatan spiritual ya dari kacamata Mas Erwin, pengobatan spiritual itu dianggap lebih baik berarti ya Mas Ahmed ya, Iya. lebih baik daripada pengobatan dokter. Karena pengobatan spiritual ini kan dia bisa dibilang, kita bilang obat-obat kampung itu alami, masih mencari di Seperti daun-daunan. daun-daunan, seperti contoh daun kumis kucing itu kan banyak khasiatnya. Nah, seperti itu dia kalau spiritual. Jadi untuk seperti pasien yang sudah pernah berobat ke Gus Samsudin, karena kejadian ini kalau dia tidak sembuh, dia kesempatan untuk komplain. Oke. Itu mungkin belum jodoh. Karena kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Gus Samsudin. Gus Samsudin hanya perantara. Jika sembuh berarti Allah memberi perantara melalui Gus Samsudin menyembuhkan para netizen yang sudah pernah berobat ke Gus Samsudin. Untuk Mas Ewin lagi, kembali ke Mas Ewin. Mas, menurut Mas ini dari pengobatan orang pintar atau kita bilang dukun lah kata kasarnya, yang paling aneh menurut Mas ritualnya itu, cara pengobatan itu yang gimana Mas? Yang aneh. Yang aneh. Yang kayak seperti pakai bunga gitu. Pakai bunga, terus diapain bunganya? Ya dimandiin ke. Dimandiin. Ah, Menurut Mas itu aneh. aneh lah. Menurut Mas itu aneh ya. Kemudian ada lagi Mas? Mandinya jam tertentu. Jam berapa? Ya jam di atas jam 12 gitu. Oke. 12. Jadi itu aja dibilang aneh nih sama Mas Ewin ini. Tapi menurut Mas yang terpenting dalam pengobatan itu ritualnya, obatnya, atau obrolannya, atau gimana Mas? Obrolan dengan spiritual itu atau gimana? Yang buat sembuh itu sebetulnya? Ya sebetulnya kebanyakan yang bilang ya obrolannya itu. Obrolannya itu yang malah buat sembuh ya? Karena keyakinan Wah. gitu, dibuat keyakinan jadinya kita. Oh, berarti kalau misalkan ini kita balikkanlah ke Gus Samsudin, berarti yang menyembuhkan malah bukan obat-obatannya, bukan ritualnya, tapi perjumpaan pasien dengan si Gus Samsudin. Gus Samsudin ya. atau si pengobat, Ya. gitu ya. Karena dia memberi apa ya, sugesti seperti itu ya, Ya. semangat dan harapan gitu ya Mas ya. Iyalah. Luar biasa. Jadi dari seorang yang kita kenal ya teman-teman, ini ada Mas Ewin, jelas ternyata di sini walaupun harga yang dibilang Mas Ewin beliau tahu hanya 1 juta rupiah termahal di sini, mungkin di tempat Gus Samsudin bisa sampai puluhan juta rupiah.
Tapi sebetulnya sama 11-12 gitu. Kalau kita misalkan berobat Rumah nggak, sakit atau klinik Iya. itu juga. misalkan kita berobat sakit nggak sembuh, ya itu berarti Iya. belum berjodoh. Iya, benar. Begitu. Kalau kita merasakan gini ya Mas, berobat ke Gus Samsudin kan itu udah ada harganya ya di Iya. awal gitu ya. Ya kalau merasa itu mahal, ya kita cari alternatif lain. Iya, benar. Tapi kalau kita niat Dari karena hati, Allah gitu ya. ya untuk sembuh dan membayar segitu Iya. mahal ibaratnya ya. Iya. Ya saya sembuh karena udah ada keyakinan. Ya, karena kita berobat ini kan satu. Itu jika sembuh berarti kita serasi. Jika kedua berarti tidak serasi. Yang kedua karena Allah Taala juga. Karena segala penyakit itu saya ingatkan kembali, segala penyakit dan yang lain-lain itu semua datang dari Allah. Oke. Penyakit datang dari Allah, kembali pun kepada Allah. Jadi kita mohon oke, bantuan Mas. juga pada dia. Oke, Mas Ahmed, terima kasih waktunya buat teman-teman ya. Ini kan masyarakat, Abang Ewin juga bukan seorang entertain, bukan seorang public figure. Mungkin kalau ada kata-kata yang mungkin agak lama direspon, kemudian ngomongnya juga nggak lancar seperti kita, ya wajar ya. Beliau bukan dari golongan entertain gitu. Jadi mohon maaf jika teman-teman melihat video ini, inilah masyarakat biasa. Inilah masyarakat yang hidup di lingkungan yang memang banyak masyarakat berobat kepada spiritual gitu ya. Terima kasih Bang Ewin waktunya. Terima kasih Bang Ahmed waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.